Yo, kembali lagi di fans bola uncensored. Sebelumnya mohon maaf tidak dapat tayang pada hari Senin karena ada kesibukan. Jadi kita langsung saja ke video hari Jumat. Dan berhubung sekarang sudah memasuki FIFA Matchday, ada beberapa agenda seperti kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, lalu juga zona Amerika Tengah dan juga Karibia, Afrika dan Asia. Dan hari Rabu kemarin Indonesia baru saja main di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat dan kita kalah 3-2. Di sini saya akan membahas secara khusus mengenai tim nasional Indonesia yang kemarin baru saja dikalahkan oleh tim nasional Arab Saudi dan nanti pada hari Minggu pukul 2:30 atau ya malam mingguan lah tipis-tipis Indonesia akan menghadapi Irak di laga pamungkasnya ya, di laga paling penentuan kasarnya. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman juga mungkin banyak yang nonton ataupun mengikuti sekedar di media sosial atau di berita bahwa tim nasional kita kalah 3-2 atas Saudi Arabia atau Arab Saudi dengan skor 3-2 di mana dua gol Indonesia dicetak oleh Kevin Dix melalui sepakan penalti dua-duanya dan tiga gol lainnya itu dicetak oleh pemain Arab, salah satunya Leveras dan satu lagi lupa siapa namanya. Di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana permainan tim nasional Indonesia. Seperti pada FIFA Matchday bulan lalu, Patrick Kluivert memang sepertinya ingin menurunkan formasi ataupun pakem cara bermain mereka dengan formasi 4-2-3-1. Terbukti saat melawan Chinese Taipei ataupun Taiwan dan juga Lebanon, Kluivert menggunakan formasi 4-2-3-1. Berhasil melawan tim yang emang tidak terlalu kuat seperti Chinese Taipei, namun cukup kesulitan menghadapi tim sekelas Lebanon yang notabene seharusnya kita jauh lebih unggul dan bisa memenangkan pertandingan. Dan ujian sesungguhnya ketika menghadapi Arab Saudi dengan starting line up yang tidak terlalu berbeda, dapat kita prediksi sebenarnya hanya beberapa perbedaan tuh dari pemain yang cedera ya, seperti jaga gawang kemarin menurunkan Emil Audero dua kali, ini karena Emil Audero masih cedera. Martin Pas yang baru saja sembuh dari cederanya langsung diturunkan dan menurut saya ini merupakan pemain paling penting ya, bisa dibilang man of the match Indonesia pada saat melawan Saudi Arabia. Gak kebayang kalau misalnya permainan semalam tanpa Martin Pas, sepertinya kita akan kebobolan lebih dari 3 gol. Bisa jadi 4, 5, atau sesuai dengan jumlah shot on targetnya ada 7. Dan balik lagi ke formasi 4-2-3-1, prototipenya sudah hampir sama dengan match day ketika match melawan Taipei dan juga Lebanon. Kalau kita lihat Jakob Sayuri mengisi posisi bek kanan, lalu juga bek kiri diisi oleh Dean James. Back tengah sepertinya Kevin Dix dan juga Jay Itzes akan menjadi tumpuan utama. Nanti kita akan bahas. Lalu juga di posisi DMF ada Joy Pelupesi dan seharusnya Calvin Verdong, namun Calvin Verdong cedera sehingga memainkan Mark Locke semalam saat melawan Saudi. Ricky Kambuaya di posisi nomor 10, lalu juga Miliano Jonathan di winger kanan dan juga Beckham di winger kiri ya, serta striker karena oleh Ramini ini belum fit, mainin Ragnar Mangun. Kita bahas satu persatu teman-teman dari Martin Pas di penjaga gawang. So far ini menjadi pemain terbaik di Indonesia di laga kemarin malam hari Rabu. Kita lihat beberapa penyelamatan krusialnya berhasil membuat gawang Indonesia tidak kebobolan lebih dari 3 gol kalau kita lihat. Dan juga uh, banyaklah penyelamatan-penyelamatan krusial ya, diantaranya bola chip dari Salem Aldausari, lalu juga save-save brilian lainnya seperti sundulan dari Veras itu sangat baik sekali dari Martin Pas. Sempat khawatir sebenarnya pada saat Emil Audero cedera, lalu juga Martin Pas baru saja sembuh dari cedera bahkan memainkan official match-nya bersama FC Dallas karena opsi kiper yang kita punya memang levelnya tidak setinggi tanpa apa ya, with all due respect seperti Nadeo dan juga Hernando, tapi kalau kita lihat secara level permainan tentunya Martin Pas dan juga Emil Audero lebih tinggi. Dan di saat Emil Audero mengalami cedera, tentunya Martin Pas yang levelnya kurang lebih hampir ya ada di bawahnya menurut saya ya. Martin Pas levelnya berada sedikit di bawah dari Emil Audero. Tampil cukup baik, pemain Indonesia yang tampil cukup baik di laga semalam
patut saya beri apresiasi terbaik, baru sembuh langsung membela tim nasional. Dan kita langsung bahas ke wingback langsung dua di sini. Kelihatan banget di laga melawan Taipei dan juga Lebanon, timnas Indonesia memainkan dua wingback, fullback, yaitu ada Yakob Sayuri dan juga Dean James. Kita lihat juga memang saya mengerti, cukup mengerti, mungkin tidak terlalu mengerti ya, cukup mengerti mengapa alasan Patrick Kluivert dan juga staff-staffnya menempatkan Yakob Sayuri dan juga Dean James di posisi fullback dikarenakan memang Indonesia akan lebih sering melakukan crossing melalui fullback tersebut. Kalau kita lihat pemain-pemain seperti Emiliano Jonathan ataupun saat lawan Taipei ini ada Lili Pali dan juga ada Beckham. Ini tipikal winger yang lebih inside forward ya, lebih masuk ke dalam sehingga dibutuhkan wingback yang memang lebih maju ke depan. Sehingga membutuhkan tipikal winger fullback yang memang memiliki kecepatan yang tinggi dan memiliki kemampuan crossing yang cukup baik. Sayangnya, level itu hanya dimiliki menurut saya yang cukup baik dieksekusi oleh James. Kuat dalam bertahan, crossing juga baik, dan kalau kita lihat buat teman-teman yang ngikutin Liga Belanda di Go Ahead Eagles ini, Dean James merupakan pemain yang dipercaya untuk melakukan tendangan bebas dan juga tendangan apa ya kemarin tuh corner, dan juga pada saat di Europa League kemarin juga dia memberikan dua assist lewat crossing-crossing, dan secara level crossing kita tidak perlu pertanyakan lagi lah kapabilitas dari Dean James. Di sisi lain, Yakob Sayuri menurut saya ini lebih tipikal, lebih offense ya, lebih lebih menyerang, lebih lebih punya attacking awareness lebih tinggi dibandingkan ia sebagai pemain bertahan menurut saya ini ya. Sehingga kalau kita lihat dari dua gol Indonesia ini terjadi karena memang kesalahan dari Yakob Sayuri. Mohon maaf. Memang kesalahan secara kolektif, namun di kesalahan terakhirnya yang memang eksekusi adalah Yakob Sayuri. Seperti pada penalti dalam Arab Saudi kan itu Yakob Sayuri narik pemain dari Arab kan sehingga mengakibatkan tendangan penalti. Lalu juga pada gol ketiga dari Arab Saudi juga ini bola muntah dari tendangan pemain Arab oleh Martin Pas muntah, dan itu kan bolanya mengarah ke posisi dari Yakob Sayuri, dia tidak bisa mengcover dengan cepat, langsung ditendang dan gol. Dua gol. Harga yang cukup mahal harus dibayar oleh Indonesia karena bagian kanan pertahanan Indonesia selalu dibombardir oleh Arab Saudi, karena mungkin saya yakin juga staf kepelatihan Arab Saudi paham itu merupakan sisi yang mungkin bisa dieksploitasi, yang mungkin bisa diserang, mengingat Dean James ini cukup sulit untuk ditembus ya, mengingat beberapa penyelamatan juga sempat dilakukan oleh tim James. Arab Saudi kerap juga menyerang dari sisi kiri Indonesia, namun berhasil diamankan oleh Dean James. Dan di posisi pemain bertahan, nampaknya banyak fans timnas yang belum bisa move on dengan skema 3 back. Saya lihat di kolom komentar media sosial ataupun kolom komentar tim nasional Indonesia yang rindu dengan duet Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Jade Ses. Itu merupakan prototipe ataupun pakem lah yang memang diturunkan oleh Sintayong dalam beberapa laga tim nasional Indonesia. Salah satunya ketika melawan Arab Saudi di kualifikasi ronde ketiga kemarin. Masalahnya, ini kita sudah beda pelatih, beda paham, beda pakem, beda taktik juga. Di sini saya mencoba memahami pola berpikir dari Patrick Kluivert, mengapa menurunkan Kevin Dix dan juga Jayce secara bersamaan. Menurut saya karena memang kedua pemain tersebut berposisi natural, bukan natural ya. Musim ini sebagai central back di klubnya masing-masing. Jayce di Sassuolo dan juga Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach pun bermain sebagai center back. Tidak seperti saat di awal karirnya Kevin Dix yang memang bermain sebagai fullback ataupun wingback, kini ia bermain sebagai central back, sehingga mungkin secara level menurut saya Kevin Dix dan juga Jay Itzes merupakan uh, opsi pemain bertahan yang berposisi sebagai central back yang levelnya lebih tinggi dan dibutuhkan dua orang di tim nasional Indonesia, sehingga muncullah dua nama tersebut, sehingga nama-nama Justin Hubner, lalu juga Rizky Ridho, Jordi Amat itu mungkin tidak bisa mengisi posisi dua back, kuota dua back yang dimainkan dengan formasi 4-3-1 dari Patrick Kluivert. Di sisi lain, untuk
empat dua tiga satunya kan kita membutuhkan dua center back, dua CDM, Central Defensive Midfielder. Menurut saya satu posisi yang udah paling pakem lah ya itulah Joy Pelupesi karena ia merupakan CDM murni, posisi naturalnya sebagai pemain bertahan, bisa sebagai holding midfielder, bisa sebagai box crusher, lebih menjaga shape dari formasi tersebut. Sedangkan di sini butuh pemain yang memang lebih mobile, lebih menutup ruang. Menurut saya posisi itu seharusnya ataupun pendamping dari Joy Pelupesi adalah Calvin Verdong. Namun karena Calvin Verdong cedera leher, bahkan di laga kemarin pada saat melawan Lille saat laga di Ligue 1 di Liga 1 Liga Perancis tidak dibawa dikarenakan cedera. Namun apa boleh dibuat? Mungkin staf Indonesia percaya bahwa mungkin Calvin Verdong bisa sembuh dari cederanya di saat jeda internasional ini dan jeda beberapa waktu. Namun sayangnya belum dapat bisa dimainkan karena masih cedera. Dan Mark Locke, saya cukup paham mengapa Mark Locke bisa dipasangkan dengan Joey Polepesi. Ya karena memang secara speed mungkin mungkin Peter Clivert dan juga stafnya percaya Arab ini akan bermain high press dan terbukti pada saat kemarin Arab selalu bermain dengan high press sehingga kita bahkan bola sudah kehilangan di tengah, belum sampai final third bola sudah hilang di lini tengah, kita selalu kalah di lini tengah oleh Arab Saudi dengan high pressingnya. Kita cukup sering kehilangan bola bahkan di saat kita mulai uh, apa sih build up, terbukti lewat gol pertama gol pertama gol pertama yang kita oleh Arab Saudi itu lewat kesalahan dari Mark Locke yang gagal membuang bola. Itu kan terbukti bahwa di sini tim nasional Indonesia gagal melakukan build up karena memang pressing yang cukup tinggi dilakukan oleh Arab Saudi. Ya, balik lagi, Mark Locke tampil tidak baik menurut saya di bawah KKM. Banyak sekali passing yang tidak akurat, sering juga out of position beberapa kali, lalu juga tidak tenang, kelihatan nervous. Mungkin ini level pertandingannya lebih hidup mati, namun apapun itu alasannya harus tetap tenang. Apalagi Mark Klok di sini, menurut saya statusnya sebagai pemain senior sudah cukup lama di tim nasional dan juga bermain di Indonesia. Seharusnya ia menjadi pemain yang harusnya lebih tenang dibandingkan pemain-pemain lain. Namun kelihatan di sini uh, Kevin Dix dan juga Deitzes ya menurut saya yang cukup mengatur bagaimana emosi-emosi pemain dari tim nasional Indonesia dari pemain-pemain Arab yang memang banyak dramanya. Kalau misalnya kita what if kita pasangkan Tom Haye, kalau kita lihat Mark Locke memang tidak perform, mungkin agak sedikit sulit karena memang Tom Haye ini secara speed tidak terlalu cepat. Bagaimana nantinya kalau Arab Saudi melakukan high press, melakukan counter attack dengan sangat cepat, ini tentunya akan sangat sulit. Namun menurut saya masih ada beberapa opsi yang seharusnya bisa dimainkan oleh Patrick Kluivert seperti menurunkan Nathan Chuaon ataupun menarik ke belakang dari Ricky Kambuaya ya sehingga masuk karena Ivar Jenner tidak dipanggil. Ya setidaknya posisi CDM yang bisa dieksploitasi juga oleh Arab Saudi kalau kita lihat di apa ya bisa bilang nih di papan tengah di bagian tengah nih selalu kalah berduel dan di sisi kanan di sayap di sini ada Miliano Jonathan yang memang tidak memiliki rekannya untuk melakukan kombinasi serangan. Jakob Sayuri tidak terlalu banyak memberikan apa ya opsi bagi Miliano Jonathan untuk dapat melakukan insight ke dalam. Lalu juga Ricky Kambuaya ini sudah saya bahas beberapa kali ini merupakan menurut saya bukan tipikal pemain bernomor 10 yang memang lebih kreatif, lebih bisa menjadi penghubung antara di tengah dan juga striker. Beckham sangat kurang sekali mainnya, sering lepas bola, lalu juga out of position juga kadang-kadang dan juga langsung diganti ya Beckham oleh Eleanor Reinders di babak kedua karena memang Beckham sering sekali kehilangan bola di laga kemarin sehingga memang sisi kiri masih untung ada di James yang menjaga kedalaman dari tim nasional Indonesia. Di sisi striker kita tidak banyak opsi. Oli Romeni baru saja sembuh, memang tidak bisa dipaksakan. Mauro Zilstra belum bisa menjadi tumpuan utama dilihat dari dua laga awal ketika melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon. So opsi ada di Ragnar Oratmangun yang memang posisi naturalnya bukan seorang striker, namun apa boleh dibuat harus dipasang karena tidak ada lagi opsi lain. Mungkin ada Sananta
namun mungkin Patrick Kluivert belum mempercayakannya. Oleh Romeni main sekitar menit 60-an, 65, 67 saya lupa. Sempat mendapatkan peluang manis umpan dari Reinders, namun bolanya masih terlalu lemah sehingga dapat ditangkap oleh kiper Arab Saudi. So far dari semua pemain tim nasional Indonesia yang memang bermain cukup baik adalah Martin Pass. Lalu juga dua defender kita ya, di situ ada Kevin Dix dan juga Jayid Zes. Sedikit agak baik mungkin ada Dean James dan juga Joey Pelopesi. Namun ada rata-rata semua pemain lainnya underperform kalau kita lihat seperti dari Jakob Sayuri, Mark Locke, Beckham, Emiliano Jonathan, Steven, dan juga Ragnar Lodbrok. So far yang agak sedikit segar Aeliana Reinders namun tidak terlalu menonjol juga dari secara permainan. Ricky Kambuaya lagi-lagi saya masih belum setuju bahwa Ricky Kambuaya ini bukan sosok nomor 10 di tim nasional Indonesia. Jika ingin kita switch role menurut saya lebih baik Ricky Kambuaya bermain sedikit lebih ke dalam, lebih ke belakang, lebih mengontrol lini tengah dibanding dia menjadi penghubung antara lini tengah dan juga sisi striker yang menjadi lini kreatif pemain nomor 10 kurang cocok menurut saya role tersebut diemban oleh Ricky Kambuaya. Dan ya, sepertinya tim nasional Indonesia sangat underperform ketika melawan Arab Saudi. Dan di samping ya, visi-visi dari Arab Saudi yang bermain sebagai tuan rumah, lalu juga wasit dipimpin oleh asal Timur Tengah yang surprisingly sangat adil dan sangat oke menurut saya memimpin pertandingan semalam. Cukup patut kita apresiasi wasit asal Kuwait tersebut. Namun ya kita tidak boleh banyak alasan di sini. Keputusan sudah dibuat. Yang harus kita lakukan adalah menang saat melawan Irak. Nanti ini kita akan melawan Irak pada hari Minggu jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan harus kita dapatkan dengan selisih gol yang cukup banyak jika ingin lolos secara langsung. Dan tentunya ini akan sangat sulit juga karena kita mengharapkan Irak bisa menang lawan Saudi. Kita masih sangat bergantung dengan hasil lawan. Namun setidaknya kalau misalnya kita pun menang lawan Irak, kita masih ada asa untuk lolos ke ronde kelima sampai dengan ke zona playoff antar konfederasi. Nah, buat teman-teman akan aku refresh sekali lagi kalau misalnya kita tidak lolos secara langsung, tidak juara grup, kita kalau misalnya finish peringkat kedua nanti kita akan melawan tim peringkat kedua di grup A itu antara Qatar, Uni Emirat Arab ataupun Oman dan nanti kita akan main home away di November bulan depan dan kalau misalnya kita menang nanti kita akan melawan antara perwakilan dari CONCACAF dari Amerika Utara atau Amerika Tengah atau OFC. Dari OFC ini sudah ada wakilnya New Caledonia atau Caledonia Baru dan dari CONCACAF ini masih ditentukan ya karena masih kita tunggu. Ada beberapa tim kuat, mungkin ada Costa Rica, ada Honduras, ada El Salvador, ada Panama mungkin. Namun secara level seharusnya Indonesia bisa menang. Jadi minimalnya Indonesia harus menang melawan Irak pada laga Minggu nanti. Dan saya berharap ya Indonesia ya minimal golnya lebih banyak dari satu ya. Karena kalau kita lihat kita selisih golnya -1, kita kalah 3-2, selisih gol -1 minimal. Kalau kita menang 2-0, kita selisih golnya +1. Dan kita pun berharap Arab Saudi kalah dengan gol yang cukup banyak oleh Irak. Dan itu sebetulnya agak susah ya, karena kemenangan Irak atas Saudi itu bukan atas kontrol kita hanya bisa menunggu. Dan dalam kontrol kita adalah kita harusnya menang lawan Irak pada hari Minggu nanti. Ya, segitu aja teman-teman. Laga lawan Saudi cukup mengecewakan sebenarnya. Namun balik lagi kita harus menjaga ekspektasi kita. Tim kita cukup panjang. Memang kita boleh marah terhadap federasi dan juga staf kepelatihan yang memang menurunkan keputusan-keputusan kontroversial seperti pergantian Dean James lalu juga tidak dimainkannya siapa Sandy Wolf mungkin di sisi kanan. Banyaklah kenapa tidak memainkan back three. Namun balik lagi saya berharap tim nasional Indonesia bisa perform saat melawan Irak nanti di hari Minggu bisa lolos di ronde kelima nanti antara lawan UAE, Qatar ataupun Oman, whatever lawannya. Dan nanti kita harus menang melawan New Caledonia ataupun tim dari Amerika Utara atau dari CONCACAF. Ya, segitu aja teman-teman. Mari kita doakan yang terbaik buat tim nasional Indonesia karena kalau misalnya Indonesia lolos ke 2020, lolos di Piala Dunia 2026, tentunya itu sangat membahagiakan buat warga negara Indonesia dan sangat menguntungkan untuk FIFA. Sekian, wassalamualaikum. Bye-bye.